Halo teman-teman semua, selamat datang pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dalam bidang pariwisata. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang job analisis dan desain pekerjaan pariwisata. Sebelumnya kita mempelajari tentang perencanaan dan rekrutmen SDM. Nah, pada pertemuan yang kelima hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemaparan singkat job analisis dan desain pekerjaan pariwisata. Apa sih yang dimaksud dengan job analisis atau analisis pekerjaan itu? Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa job analisis merupakan suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Jadi, teman-teman, ketika kita ingin merencanakan suatu pekerjaan atau kita ingin menempatkan seseorang dalam suatu pekerjaan atau dalam bidang tertentu, kita harus melakukan analisis pekerjaan dulu. Jadi kita mengetahui sebenarnya dalam pekerjaan ini apakah dibutuhkan, bagaimana dibutuhkan karyawan-karyawan sesuai dengan job atau analisis pekerjaannya. Nah, apa sih yang menjadi dasar penting job analisis tersebut? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini bahwa ada 7 hal penting dalam job analisis atau analisis pekerjaan. Yang pertama, perencanaan dan pengadaan tenaga kerja. Jadi, ketika kita ingin merencanakan perekrutan tenaga kerja, kita sudah membuat job analisis. Artinya, kita mengetahui apa-apa saja sih yang akan dikerjakan oleh calon karyawan ketika mereka sudah masuk dalam lingkungan suatu perusahaan. Seperti itu. Nah, yang kedua, rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Ini adalah yang sebelumnya pernah saya jelaskan pada pertemuan keempat, bahwa pentingnya job analisis adalah untuk rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Kemudian yang ketiga untuk orientasi dan pelatihan. Jadi teman-teman, job analisis ini akan memudahkan teman-teman untuk mengelompokkan calon karyawan atau karyawan-karyawan yang baru masuk untuk orientasi atau perkenalan masa pekerjaan mereka. Kalau misalnya teman-teman tidak membuat job analisis atau analisis pekerjaan, biasanya akan sulit. Jadi misalnya ada karyawan yang baru masuk, teman-teman akan bingung memberikan pekerjaan atau perkenalan pekerjaan seperti apa kepada kepada karyawan baru. Nah, kemudian pengembangan karir khususnya untuk promosi dan pemindahan. Jadi setiap bagian-bagian ketika teman-teman membuat suatu job analisis atau analisis pekerjaan, ini akan menjadi salah satu hal penting untuk pengembangan karir, khususnya apabila teman-teman ingin melakukan promosi atau pemindahan jabatan. Kemudian pengaturan kompensasi. Nah, jadi kita harus tahu teman-teman, apakah dengan pekerjaan sekian atau pekerjaan beratnya begini, itu layak nggak mendapatkan kompensasi seperti itu. Karena begini, terkadang kalau misalnya kita hanya menjadi staff dengan menjadi seorang pimpinan itu berbeda tingkat atau tekanannya, tanggung jawabnya juga berbeda. Jadi biasanya analisis pekerjaan itu mencakup tanggung jawab juga dari sebuah pekerjaan. Jadi ini bisa menjadi satu landasan penting dalam menentukan kompensasi. Kemudian ada penilaian karya dan konseling. Oke, baik, kita lanjut. Nah, 12 tujuan job analisis. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada job description. Job description ini mengidentifikasikan pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban serta untuk mengetahui spesifik pekerjaan dan standar pekerjaan. Jadi di awal kita harus membuat dulu job description-nya. Jadi ini adalah tujuan job analisis sehingga teman-teman mengetahui sebenarnya apa sih kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang karyawan, atau kita memberikan orientasi kepada para karyawan baru tentang kewajiban-kewajiban mereka, sehingga dengan adanya job description ini akan menjadikan satu pertanggungjawaban bagi karyawan dalam mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Yang kedua, job classification. Jadi penyusunan pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok atau jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Jadi dengan adanya job analisis, pekerjaan itu dapat diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas sehingga teman-teman tidak bingung. Jadi bagian administrasi dengan bagian administrasi, keuangan dengan keuangan,
sehingga klasifikasi pekerjaan yang sudah disusun akan memberikan kelancaran bagi para karyawan dalam bekerja. Nah, kemudian job evaluasi atau yang kita katakan sebagai prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terikat. Artinya teman-teman, job evaluasi ini bisa dijadikan prosedur pengklasifikasian pekerjaan. Jadi kita bisa mengetahui apakah sebenarnya di dalam organisasi itu sesuai atau tidak. Seperti itu. Sesuai apanya? Apakah sesuai dengan karyawan dengan pekerjaan yang dikerjakan. Nah, kemudian job design restructuring meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan merestrukturisasi kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Nah, kemudian ada personal requirement, yaitu persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Jadi memang dalam pekerjaan tertentu itu ada spesifikasi tertentu. Misalnya dari semua syarat, karena kita membutuhkan spesifikasi tertentu, kita misalnya harus tersertifikasi sertifikasi ini, seperti itu, harus minimal S2. Jadi ada spesifikasi tertentu yang diminta oleh perusahaan. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari job analysis, sehingga yang melamar kepada kita itu memang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertentu. Nah, kemudian ada performance appraisal. Nah, ini penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap performansi pekerjaan daripada para pekerja. Nah, ini juga penting teman-teman, bahwa dari job analysis ini kita bisa dinilai oleh atasan, atau kita sebagai HR, kita bisa menilai bawahan kita atau anggota-anggota kita. Karena lebih mudah, job analysis biasanya sudah meliputi komponen-komponen penilaian, karena kita sudah tahu bahwa dalam bagian ini pekerjaannya adalah ini, seperti itu. Kita tinggal melakukan penilaian. Nah, ini akan mempermudah. Kemudian worker training, pelatihan yang ditujukan kepada para pekerja. Jadi langsung, misalnya bagian pelayanan, pelatihan seperti apa? Tentu saja pelatihannya dalam bidang pelayanan atau public relation, seperti itu. Nah, jadi job analysis ini sangat mempermudah sekali bagi kita dalam menentukan pelatihan. Nah, kemudian ada worker mobility, dinamika keluar masuknya seseorang dalam posisi, pekerjaan-pekerjaan dan okupasi tertentu. Kemudian ada efisiensi, mencakup penggabungan proses kerja yang optimal dan rancangan keamanan dari peralatan dan fasilitas serta prosedur kerja, susunan kerja dan standar kerja. Jadi, dengan adanya job analysis, itu akan memberikan efisiensi terhadap suatu proses kerja dalam sebuah perusahaan. Nah, yang ke-10 ada safety. Safety ini adalah identifikasi dan peniadaan perilaku kerja yang tidak aman, kondisi fisik dan kondisi lingkungan. Nah, jadi tujuan job analysis ini juga memberikan safety kepada karyawan, karena kita mengidentifikasi sebenarnya pekerjaan ini aman atau tidak jika dilakukan. Nah, kemudian dari human resource planning, kegiatan antisipasi dan reaktif melalui suatu organisasi. Dan yang terakhir ada legal, aturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan organisasi. Nah, jadi tujuan job analysis ini adalah menghasilkan 12 hal yang memang diperlukan dalam sebuah perusahaan ketika mengelola sumber daya manusia. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah kaitan analisis pekerjaan dengan fungsi MSDM. Apa sih sebenarnya kaitannya? Jadi analisis pekerjaan itu berkaitan dengan fungsi MSDM pada tahap perencanaan sumber daya manusia. Nah, ketika kita ingin melakukan analisis pekerjaan, kita harus merencanakan sumber daya manusia dengan benar-benar agar sesuai dengan kebutuhan yang kita memang butuhkan. Nah, para manajer menggunakan teknik persediaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Nah, kaitan analisis pekerjaan dengan fungsi MSDM itu ada beberapa hal. Yang pertama ada perekrutan seleksi. Nah,
Kenapa? Karena dengan adanya analisis pekerjaan ini, kita akan mudah melakukan perekrutan dan seleksi. Jadi apa yang benar-benar kita butuhkan, itu yang kita cantumkan dalam perekrutan, sehingga kita tidak melenceng gitu. Nah, kemudian adanya kompensasi. Nah, ini juga penting. Jadi kita menganalisis pekerjaan, kita mengetahui tingkat kesulitannya di sini, tanggung jawab pekerjaan yang bagian ini adalah ini, seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan pemberian kompensasi. Semakin tinggi jumlah tanggung jawab atau risiko pekerjaan, biasanya itu kompensasinya juga akan lebih tinggi. Nah, itu di semua perusahaan akan melakukan seperti itu. Nah, kemudian evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan artinya ketika dianalisis sesuai nggak karyawan tersebut ini terhadap jabatan yang sudah diberikan. Artinya apakah dia benar-benar melaksanakan dengan baik atau tidak. Kemudian penilaian prestasi kerja. Nah, prestasi kerja ini teman-teman sangat sekali dibutuhkan dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja dari seorang karyawan. Jadi analisis pekerjaan ini memudahkan kita untuk menilai prestasi kerja seorang karyawan. Kemudian ada latihan, promosi dan pemindahan, penempatan, dan orientasi serta induksi. Nah, langkah-langkah analisis pekerjaan. Yang pertama, menentukan maksud pelaksanaan analisis pekerjaan itu sendiri. Apa sebenarnya maksudnya? Mengapa kita membuat analisis pekerjaan? Nah, kemudian mengidentifikasi pekerjaan yang dianalisis. Nah, jadi kita benar-benar mengenal dulu pekerjaan yang akan kita analisis, sehingga memang yang akan kita analisis itu benar-benar sesuai. Nah, kemudian menjelaskan proses kepada karyawan dan menentukan tingkat keterlibatannya. Kemudian yang keempat, menentukan metode dan pelaksanaan pengumpulan data informasi analisis pekerjaan. Yang kelima, memproses informasi analisis pekerjaan. Dan yang terakhir, mereview dan memperbarui data. Nah, ini adalah langkah-langkah analisis pekerjaan yang biasanya dilakukan dalam suatu perusahaan. Nah, apa sih desain pekerjaan pariwisata? Nah, teman-teman, jadi teman-teman jika di dalam bidang pariwisata, teman-teman sendiri bisa melihat apa sih desain pekerjaan yang dimiliki oleh bidang pariwisata sendiri. Yang pertama adalah pengelola pariwisata. Jadi kehadiran pengelola yang profesional, profit oriented, dan destination based adalah salah satu kunci utama keberhasilan sebuah destinasi. Bertanggung jawab atas pengemasan, penciptaan atraksi-atraksi pendukung, penentuan master dan roadmap bisnis pariwisataan di kawasan destinasi, desain branding, penentuan target pemasaran, dan promosi berada di tangan pengelola. Jadi teman-teman, kita sebagai seorang pakar pariwisata itu memiliki kesempatan untuk menjadi pengelola pariwisata, karena memang kesempatan ini sangat baik sekali. Nah, ini adalah salah satu desain pekerjaan pariwisata yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua ada tour guide. Nah, tour guide ini yang teman-teman mungkin bisa melihat beberapa kali, misalnya ada yang bus-bus masuk di yang lewat begitu ya, sering sekali. Nah, itu pasti ada tour guide-nya teman-teman. Jadi fungsi tour guide adalah menjelaskan tentang wisata-wisata yang ada di suatu daerah terhadap wisatawan-wisatawan yang sedang berkunjung. Ini akan memberikan salah satu kepuasan terhadap pengunjung dalam mengunjungi suatu daerah karena diberikan penjelasan secara detail. Nah, itu adalah kalau misalnya kita memilih pekerjaan sebagai tour guide. Kemudian PNS, bisa nggak ya seorang misalnya kita ngambil jurusan pariwisata menjadi PNS? Sangat bisa. Biasanya PNS ini akan terlibat dalam kegiatan di dinas pariwisata. Kenapa ya penting sekali seperti itu? Karena di bidang pariwisata, selain kita menjadi seorang praktisi, kita juga perlu menjadi seorang pengamat atau peneliti di bidang pariwisata. Apalagi sekarang pariwisata adalah salah satu industri yang sedang ramai. Artinya industri pariwisata sekarang sedang dicari atau sedang dikembangkan besar-besaran oleh pemerintah untuk menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Nah, kemudian kita juga ada Biro Perjalanan Wisata, bahwa ini juga sangat penting ya bagi kita untuk membuka usaha wisata. Kemudian kita ada travel blogger, ada perhotelan, dan yang terakhir ada dosen. Nah, teman-teman, berikut yang tadi adalah penjelasan singkat saya terhadap
materi dari job analysis dan desain pekerjaan pariwisata. Semoga teman-teman bisa memahami sedikit tentang apa sih sebenarnya job analysis dan pentingnya job analysis dalam bidang pariwisata atau dalam suatu perusahaan. Sehingga ketika teman-teman nanti berada dalam posisi menjadi seorang HR atau pengelola pariwisata, teman-teman bisa mengelola SDM dengan baik dengan cara memberikan analisis pekerjaan kepada karyawan-karyawan, karena analisis pekerjaan ini sangat penting sekali dalam membentuk atau mencapai suatu tujuan perusahaan. Tanpa job analysis atau tanpa analisis pekerjaan untuk karyawan, biasanya pekerjaan tidak bisa berjalan dengan lancar, karena itu adalah salah satu syarat utama ketika teman-teman melakukan orientasi atau perkenalan pekerjaan kepada karyawan baru. Baik, itu saja penjelasan singkat saya terhadap analisis pekerjaan dan desain pekerjaan pariwisata. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman boleh bertanya di ruang diskusi, dan seperti biasa saya akan memberikan tugas secara berkelompok untuk teman-teman mereview pada pertemuan kali ini. Nah, itu saja, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sekali lagi teman-teman bisa melihat pada buku pegangan yang saya berikan jika teman-teman merasa ada yang kurang jelas. Itu saja dari saya. Selamat bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya.